sampai semua aplikasi diimplementasikan penuh dan telah diuji coba. Dan yang kelima, personal cost. Akuisisi perangkat lunak DBMS untuk pertama kali oleh organisasi dilakukan biasanya dengan reorganisasi Departemen Data Processing. Yang keenam, training cost. Karena DBMS biasanya berubah sistem kompleks, personal harus di-training dulu menggunakan dan memprogram DBMS. Dan yang terakhir adalah operation cost. Biasanya biaya operasi lanjutan dari sistem basis dan itu tidak termasuk dalam evaluasi. Dan tahap keempat adalah pemetaan model data. Proses pemetaan dalam dua bentuk. Yang pertama, sistem independent mapping, yaitu pemetaan yang tidak mempertimbangkan karakteristik khusus atau kasus khusus yang diaplikasikan ke implementasi DBMS dari model data. Dan yang kedua adalah tailoring the schemas to a specific DBMS. DBMS yang berbeda yang diimplementasikan model data dengan permodelan yang khusus. Dan yang kelima adalah desain basis data fisik. Perencanaan basis data fisik adalah proses pemilih struktur penyimpanan khusus dan mengakses path untuk file basis data untuk mendapatkan informasi yang baik pada aplikasi basis data. Nah, ketiga kriteria ini biasanya digunakan untuk menentukan pemilihan rancangan basis data fisik. Yang pertama, waktu respon. Maksudnya waktu respon di sini itu merupakan waktu antara pengiriman transaksi basis data untuk eksekusi dan penerimaan respon. Dan yang kedua, utilitas ruang penyimpanan. Maksudnya di sini adalah merupakan jumlah ruang penyimpanan yang digunakan file basis data dan struktur akses path pada disk termasuk pengindeksan dan akses path lain. Dan yang terakhir adalah transaction throughput. Merupakan jumlah transaksi rata-rata yang dapat diproses dari per menit, merupakan parameter kris. Dan yang terakhir adalah tahap 6, implementasi basis data dan tuning. Maksud dari proses ini, saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, setelah rancangan logika dan fisik selesai, kita dapat mengimplementasikan sistem basis data. Hal ini merupakan tanggung jawab dari DBA bersama desainer basis data. Pernyataan dalam DDL, termasuk SDL, dipilih dan dikompilasi, digunakan untuk membuat skema basis data dan file basis data yang kosong. Kemudian basis data itu dipopulasikan dengan data-data yang ada. Jika data diubah dari sistem komputer sebelumnya, rutin konversi diperlukan untuk format menyimpan ke basis data baru. Kemudian, transaksi basis data harus diimplementasikan dengan aplikasi yang dibuat programming berdasarkan spesifikasi konseptual dari transaksi dan kemudian menulis dan melakukan uji coba kepada kode program dengan perintah DML. Nah, jika transaksi siap dan data disimpan ke basis data, tahap perancangan dan implementasi selesai. Dan tahap operasi dari sistem basis data dapat dimulai. Nah, selanjutnya kita akan menjawab latihan soal yang ada pada materi bab 2. Berikut penjelasannya.